Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Ya, halo semuanya. Baik, kita berjumpa kembali, dan saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita masih dalam seri pembelajaran mengenai aplikasi integral. Jadi kita sudah membahas beberapa contoh aplikasi integral, dan saat ini kita akan membahas mengenai aplikasi integral untuk menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi. Ya, seperti apa aplikasi integral untuk menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi? Ya, mari teman-teman simak pembahasan berikut ini. Ya, baik teman-teman. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi. Jadi maksudnya kita akan menggunakan aplikasi integral untuk menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi. Ya, jadi menentukan nilai rata-rata pada umumnya kita sudah cukup tahu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memiliki bilangan, katakanlah 1, kemudian 3, 5, kemudian 7 dan 8 ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mencari nilai rata-rata dari kelima bilangan ini, maka yaitu nilai rata-ratanya. Jadi nilai rata-rata itu sama dengan berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 8, kemudian dibagi 5. Maka 1 tambah 3 tambah 7 tambah 5 tambah 7 tambah 8 dibagi 5, itu kita peroleh nilai rata-ratanya adalah 4,8. Ya, jadi nilai rata-rata dari kelima bilangan ini adalah 4,8. Nah, jadi mudah bagi kita untuk menentukan nilai rata-rata dari bilangan yang sudah memiliki nilai tertentu ya. Jadi tertentu seperti ini, bilangan yang memiliki nilai tertentu seperti ini mudah bagi kita untuk menentukan nilai rata-ratanya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sebuah fungsi yang kontinu ya. Katakanlah ini bagaimana kita menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi yang kontinu, katakanlah seperti ini. Jadi ini katakanlah batas X sama dengan A sampai X sama dengan B. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah fungsi kontinu yang seperti ini, ya tentu saja ini agak kesulitan jika kita ingin menjumlahkannya satu persatu ya teman-teman, karena ini nilainya bersifat kontinu. Jadi kurang lebih di antara interval A sampai B ini mungkin ada tak berhingga banyaknya bilangan ya teman-teman, karena ini kontinu. Kalau pada contoh di atas, kalau pada contoh yang ini, itu kita sudah memiliki bilangan tertentu ya. Jadi yang ini 1, 3, 5, 7, 8. Maka mudah bagi kita untuk menentukan nilai rata-ratanya. Nah, tapi kalau misalnya kita memiliki fungsi seperti ini, maka untuk menentukan nilai rata-ratanya, kalau kita ingin menjumlahkan, tentu saja kita akan kesulitan ya. Kita agak kesulitan untuk mencari jawabannya, karena setiap jadi pada fungsi yang kontinu ini itu mungkin ada tak berhingga bilangan ya teman-teman. Jadi karena ini kontinu, jadi dia saling sambung menyambung, maka tentu saja ada tak berhingga banyaknya bilangan. Maka untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah fungsi ini, itu kita akan menggunakan integral ya. Jadi sekali lagi, agar supaya kita bisa menentukan nilai rata-rata dari sebuah fungsi ini, maka kita akan menggunakan konsep integral. Nah, jadi untuk menentukan nilai rata-rata dari sebuah fungsi, kalau kita ingin menggunakan integral, itu bisa kita tentukan nilainya, yaitu dengan cara, jadi nilai rata-rata sebuah fungsi itu sama dengan 1 per B min A, di mana B ini B kurang A ini yaitu intervalnya dari A sampai B, kemudian integral A sampai B, jadi batas bawah A, batas atas B dari fx dx. Ya, jadi untuk menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi, dalam hal ini yang seperti pada gambar ini, maka nilai rata-ratanya adalah 1 per B min A kali dengan integral batas bawah A, batas atas B, fx dx. Ya, kira-kira jadi seperti ini teman-teman cara untuk menentukan
nilai rata-rata dari sebuah fungsi. Katakanlah ini fungsinya, ya saya kasih contoh yang ini. Nah, kemudian teman-teman di sini kita akan lihat, nah pasti nilai rata-rata dari sebuah fungsi itu ada pada fungsi ini ya teman-teman. Jadi nilai rata-rata sebuah fungsi itu pasti berada pada fungsi itu tersebut. Katakanlah nilai rata-ratanya itu ada di titik ini. Ya, katakanlah nilai rata-ratanya ada titik ini. Titik ini itu katakanlah pada sumbu X nilainya adalah C ya. Jadi titik ini pada sumbu X nilainya adalah C. Nah, berarti titik ini itu sama juga bisa kita ganti dengan F. Jadi nilai di titik ini itu bisa juga kita ganti dengan FC ya. Ya, maaf, katakanlah ini fungsi fx. Maka nilai titik ini itu pada X sama dengan C, berarti nilai ini adalah FC. Nah, sekarang pertanyaannya berapakah nilai C itu? Tentu saja kita bisa mengetahuinya. Nah, berarti di sini kan FC ini pasti sama dengan, jadi FC ini pasti sama dengan F rata-rata. Oke, ya. Nah, jadi FC ini pasti sama dengan F rata-rata. Nah, kita bisa menentukan nilai FC ini karena nilainya pasti sama dengan F rata-rata. Jadi sekali lagi teman-teman, nilai rata-rata sebuah fungsi bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini, dan nilai rata-rata sebuah fungsi itu pasti terdapat pada fungsi itu sendiri. Nah, misalnya nilai rata-ratanya di titik ini. Nah, berarti titik ini itu kalau pada sumbu X itu bilangannya adalah C. Nah, titik ini sendiri kita tahu juga adalah FC. Berarti FC sama dengan F rata-rata. Nah, bilangan C ini itu bisa kita tentukan berapa nilainya. Dan supaya lebih jelas, kita akan simak contoh soal berikut ini. Ya, jadi ini contoh soalnya teman-teman. Tentukanlah nilai rata-rata sebuah fungsi fx sama dengan 1 tambah x kuadrat pada interval negatif 1 sampai 2 ya. Jadi negatif 1,2, jadi intervalnya dari negatif 1 sampai 2. Nah, tentukanlah bilangan C yang mana FC itu sama dengan F rata-rata. Jadi teman-teman, kita memiliki sebuah fungsi yaitu fx sama dengan 1 tambah x kuadrat. Kemudian kita akan menghitung nilai rata-ratanya dari interval negatif 1 sampai dengan 2 ya. Kemudian kita akan lihat bilangan pada sumbu X yang nilainya sama dengan nilai rata-rata itu kalau pada sumbu X itu menunjukkan bilangan berapa. Ya, baik. Nah, di sini untuk menentukan nilai rata-rata langsung saja. Jadi F rata-rata itu kita tahu sama dengan 1 per B min A, kemudian integral batas bawah A, batas atas B, fx dx ya. Jadi ini teman-teman. Nah, kemudian di sini kita lanjut saja, berarti 1 per, nah di sini B-nya adalah 2, A-nya adalah negatif 1. Berarti di sini 2 dikurang dengan negatif 1, kemudian integral batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 2, dari 1 tambah x kuadrat dx ya, ini ya teman-teman. Kemudian ini akan jadi sama dengan, berarti ini saya lanjut di sini saja ya, berarti ini sama dengan 1 per 2 kurang negatif 1, itu adalah 3. Kemudian ini bisa kita uraikan, berarti ini integral negatif 1 sampai 2 dari 1 dx, atau bisa saya tuliskan dx ditambah dengan integral, kemudian ini adalah x kuadrat dx ya, kira-kira seperti itu. Maka ini kalau lanjut kita dapati ini sama dengan 1 per 3, kemudian ini berarti integral dx kita tahu itu adalah x, kemudian batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 2, ditambah dengan integral dari x kuadrat itu adalah x pangkat 3 per 3, kemudian batas bawahnya negatif 1, batas atasnya 2 ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita lanjut saja 1 per 3. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan 2 kurang negatif 1, kemudian ditambah dengan, nah ini berarti 2 pangkat 3 per 3, kemudian kurang dengan negatif 1 pangkat 3 per 3 ya, sehingga ini akan jadi sama dengan 1 per 3, kemudian ini 2 kurang negatif 1 itu adalah 3, ditambah dengan 2 pangkat 3 berarti ini 8 per 3,
kemudian kurang negatif 1 pangkat 3, kita tahu itu adalah negatif 1, ketemu dengan negatif berarti menjadi tambah 1/3. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini sama dengan berarti 1/3 dalam kurung 3 tambah, nah 8/3 ditambah 1/3 itu adalah 9/3. 9/3 kita tahu adalah 3, maka di sini jadi 3 tambah 3 6, 6/3 itu adalah 2. Ya, jadi nilai rata-rata dari fungsi f(x) sama dengan 1 tambah x kuadrat pada selang interval negatif 1 sampai 2 itu adalah 2. Nilai rata-ratanya adalah 2 ya teman-teman. Kemudian kita lanjut di sini, tentukanlah bilangan c yang mana fc itu sama dengan f rata-rata. Jadi tadi saya sudah bahas pada pembahasan penjelasan mengenai teorinya bahwa pasti ada sebuah nilai, katakanlah nilai C, di mana FC itu pasti nilainya sama dengan F rata-rata. Kenapa? Karena F rata-rata juga pasti terdapat pada fungsi tersebut ya teman-teman. Jadi F rata-rata juga pasti terdapat pada fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan nilai bilangan C itu, maka kita tuliskan saja berarti FC itu sama dengan F rata-rata. Ya, F rata-rata pasti sama dengan 2. Ya, kita tahu sebelumnya bahwa fungsi itu adalah fx sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Ini fungsinya ya teman-teman. Jadi fx sama dengan 1 ditambah x kuadrat. Berarti kalau kita tuliskan fc, maka dia akan jadi 1 ditambah c kuadrat ya. Jadi 1 ditambah c kuadrat. Kita tahu FC itu nilainya adalah 2. Berarti ini saya tuliskan 2 sama dengan 1 ditambah C kuadrat. Atau C kuadrat sama dengan 1. Maka C sama dengan plus minus 1. Artinya C bisa bernilai sama dengan 1. Dan C itu bisa bernilai negatif 1. Ya, jadi teman-teman, nilai pada sumbu X yang mana jika nilai ini, ya kan, jadi nilai pada sumbu X yang mana jika nilai ini kita masukkan pada fungsi, berarti nilai ini ternyata memiliki nilai sama dengan nilai rata-rata fungsi tersebut. Berapakah bilangan itu? Yaitu adalah 1 dan negatif 1. Jadi ada dua bilangan pada sumbu X yang mana bilangan ini jika kita masukkan pada fungsi, maka nilainya akan sama dengan nilai rata-rata fungsi tersebut. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi cukup singkat ya pembahasan mengenai menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi. Jadi saya rasa cukup mudah untuk menentukan nilai rata-rata sebuah fungsi dengan menggunakan aplikasi integral. Ya, semoga bisa dipahami dan semoga penjelasan ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini, dan sampai kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.